welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Via, dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan maupun inspirasi. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini sebelum saya lanjutkan. Oke, kali ini kita akan ngebahas konten yang baru-baru ini viral di YouTube, dimana ada salah seorang YouTuber yang berani-beraninya atau yang kurang akhlak ya, melakukan hal yang ngeprank seorang mungkin komunitas LGBT. Dia memberikan sembako yang isinya sampah. Itu sangat-sangat memalukan dan sangat membuat banyak pihak atau masyarakat jengah dengan hal itu. Mungkin kita yang ngelihatnya emosi gitu, kita nggak tahu maksud atau apa tujuan dari si pelaku, kenapa dia mau membagikan sembako yang isinya sampah kepada komunitas waria LGBT. Entah apa tujuannya dibalik itu, yang katanya tujuannya agar semua orang tidak berkeluyuran di jalanan, entahlah. Tapi caranya itu sangat-sangat tidak rasional, sangat-sangat di luar akal sehat kita. Dan mungkin ini sih yang menyebabkan kenapa banyak konten kreator yang demikian di Indonesia sendiri. Ya karena pola pikir kita itu terbentuk dari pola pikir, kebiasaan, dan perilaku kita sehari-hari. Mungkin banyak anak-anak nakal, orang-orang yang berandal, tapi mereka tahu tempat, mereka punya akhlak dan bisa menghargai orang lain. Nah, yang terjadi saat ini di video yang saya lihat sangat-sangat miris, dimana kayak nggak punya hati gitu, kayak nggak punya perasaan. Seperti generasi sekarang yang melek teknologi, melek digital, tapi tertinggal jauh adab dan akhlaknya. Oke, jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Pesan saya untuk para YouTuber ataupun konten kreator lainnya, bijaklah menggunakan apa yang kita genggam saat ini. Mungkin informasi teknologi sekarang membebaskan seseorang untuk berekspresi, tidak masalah, tapi jangan melanggar norma atau nilai-nilai tertentu. Dan pastikan ketika kita melakukan sesuatu itu pikir 2 kali, 10 kali, bahkan ribuan kali dulu gitu. Kita boleh mengkritik, kita boleh bebas berasumsi atau berpendapat, tapi asalkan kita bisa merubah sesuatu jauh lebih baik, atau lebih baik tidak sama sekali. Dan yang dia lakukan itu efeknya nggak baik gitu, negatif banget, dimana orang yang melihat sakit hati, orang yang menerima sembako itu jengkel. Dan itu namanya dia telah menjatuhkan harga dirinya sendiri gitu. Dia sangat-sangat tidak berakhlak, tidak bermoral. Dan mohon maaf, saya bukan menghujat atau menjatuhkan pihak yang bersangkutan, tapi lebih baik kita sebagai netizen jangan lagi memfokuskan diri kita untuk selalu melihat hiburan yang demikian. Karena konten-konten kreator yang ngeprank, yang banyak menghibur, yang tujuannya hanya menghibur, atau kreator lainnya yang nggak bermutu gitu, itu sangat-sangat banyak di Indonesia dikarenakan pola pikir tersebut. Bedanya di Indonesia dengan negara maju, saya bukan membandingkan, tapi ini real banget terjadi. Di negara maju banyak orang yang lebih suka channel edukasi, inspirasi, motivasi, ilmu, dan channel yang membuat pikiran dan akalnya berkembang. Sementara di Indonesia sendiri, channel-channel yang sering dilirik orang adalah channel-channel yang kayak hiburan, channel yang tidak kurang mendidik dan tidak bermanfaat, yang walaupun tujuannya menghibur, tapi sangat-sangat tidak perlu ditiru gitu. Dan itu yang seringkali ditonton oleh banyak generasi sekarang. Saya nge-YouTube itu karena panggilan jiwa, karena saya miris melihat banyaknya generasi sekarang yang tidak menggunakan suatu itu semestinya. Dan saya ingin teman-teman bijak dan para netizen jangan lagi memfokuskan pikiran kita, perhatian kita kepada hal-hal tersebut. Karena semakin kita memperhatikan orang tersebut, ya dia akan semakin menjadi-jadi, akan banyak lagi verdian-verdian paleka yang demikian. Kita mungkin tidak suka dengan hal itu, tapi jika kita sering melihat, ya akan lebih banyak viewer yang bermunculan gitu. Dan emang orang-orang seperti Ferdian itu, dia hanya mengejar viewer, dia hanya mencari subscriber, tidak memikirkan mutu kualitas konten. Dia hanya berfokus untuk mencari
banyaknya perhatian walaupun dia berbuat negatif. Nah, lucunya kan di Indonesia konten negatif itu yang lebih cepat naiknya, akun gosip atau mungkin konten yang kurang mendidik kayak TikTok atau apalah itu, ya sangat-sangat tidak wajar. Dan itu yang lebih banyak digandrungi orang lebih banyak mengkonsumsi konten yang seperti itu. Nah, kita harus cerdas sebagai generasi milenial, kita jangan sampai tertinggal di peradaban dulu gitu. Katakanlah zaman dulu orang masih beradab walaupun dia tidak ngerti atau mahir teknologi. Nah, kita yang sudah dibekali akal, pikiran, dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, tapi sayang, akhlak dan moral kita jatuh. Jangan sampai itu terjadi. Oke, di sini saya tidak menyalahkan 100% konten prank, tapi banyak konten prank ini berakhir masalah. Ya seperti ini, yang akhirnya si Ferdian tersebut menjadi buronan, atau banyak konten prank yang berakhir dengan orang yang serangan jantung kemudian mati, dan banyak konten prank yang merugikan pihak lain gitu. Dan kita sebagai penonton, penikmat, dan tujuannya menghibur, kita bisanya ya melihat aja, tapi kita tidak tahu hal negatif yang dilakukan di balik itu. Dan untuk itu, pilihlah channel mana yang harus kita tonton, dan konsumsilah sesuatu yang bermanfaat dan bermutu. Oke, sekian dari saya Via. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.